Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita kedatangan mobil yang mungkin agak jarang kalian lihat di Formula Motor karena memang kami jarang ngestok double cabin begini. Biasanya kalau ada special order aja. Nah, kenalin, ini adalah double cabin dari Nissan yang bernama Navara Frontier. Punya kami ini adalah tahun 2011 dan ini adalah yang versi facelift. Mobil yang umurnya akan genap menjadi 10 tahun di Desember nanti ini akan kami coba test drive untuk mengetahui gimana sih rasa berkendara dari mobil yang ditenagai mesin 2500 cc diesel ini. Apakah mobil yang laki banget ini masih nyaman untuk penggunaan sehari-hari? Apakah mobil yang tampangnya gagah ini tenaganya juga segagah itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita test drive. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Karena pastinya kami sudah menyiapkan konten-konten spesial ke depannya dalam rangka menyambut akhir tahun. Salah satunya adalah program bonus akhir tahun, di mana kami Formula Motor bisa memberikan kalian semua gratis asuransi 1 tahun, e-tol hingga saldo 1 juta rupiah, smartphone Samsung, dan yang terakhir menjadi grand prize-nya itu adalah Smart TV 50 inci. Nah, buat info lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram kami di @formula_motor. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Oke, kita udah di dalam dari Nissan Navara ini, double cabin. Ini pertama kali banget gue nyetir double cabin gini ya. Gue belum pernah sih bawa double cabin yang segede, mobil segede gini. Seperti biasa, kita ketemu U-turn, kita rada mepet ke kanan, dan kita lihat radius putar itu besar apa enggak. Ada mobil lagi di samping, nggak bakal dapat. Ini namanya nyusahin aja sih sebenarnya, nggak bakal dapat. Iya, udah pasti nggak dapet. Ini mobil gede banget, tidak agak berat. Oke, berasa bawa truk kecil tapi gitu ya. Oke, kita akhirnya udah muter balik. Nah, buat kalian yang masih asing dengan mobil ini adalah Nissan Navara generasi kedua di Indonesia. Nah, dia sebelumnya ada generasi pertama, dan ini adalah generasi kedua yang berkode bodi D40. Nah, Nissan Navara ini dijual ke Indonesia beda sama kompetitornya ya, dia varian tunggal aja. Jadi ini cuma satu varian yang masuk Indonesia, dan ini udah yang tertinggi. Dan yang kita punya ini 2011, ini adalah varian facelift. Kalau lihatnya dari mana? Kalau dari interior itu dia warna interiornya udah abu-abu dan ada aksen silvernya, plus joknya udah menggunakan bahan kulit. Dan by the way ini joknya empuk loh, enak loh didudukin. Nah, terus juga Nissan Navara ini terkenal dengan tenaganya. Tenaganya itu dia salah satu yang paling kencang di kelasnya, 0 sampai 100 diklaim bisa dalam 11,1 detik. Tapi hari ini kayaknya kita nggak bakal coba karena gue juga nggak berani bawa mobil segede ini kencang-kencang. Untuk tenaga sendiri dia dari mesin 2500 cc turbo diesel common rail. Nah, itu diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebanyak 174 HP dan torsi maksimalnya itu 402 Nm. Wow, gede banget kan? Ya mungkin nanti kita boleh lah coba-coba dikit ya. Nah, kalau soal pengereman, ini gue coba rem. Remnya itu karakteristiknya dia rem yang tipikal rem yang kalian perlu injek agak dalam baru dia pakem. Kalau kalian baru nginjek nggak terlalu dalam, dia nggak terlalu pakem gitu, jadi kurang berasa. Jadi kalau kalian ngerem ya kalian harus nginjeknya rada dalam biar dia pakem. Beda karakteristik daripada mobil-mobil penumpang yang kayak gue udah pernah coba kemarin-kemarin ya. Kalau ini beda. Dan kalau untuk gasnya sendiri ketika kalian habis rem itu, waduh gue bisa bikin spot. Kalau gasnya sendiri ini sangat sensitif. Jadi kalau kalian baru injek dikit aja, tuh dia tuh langsung loncat gitu.
kayak ngajakin lari mobilnya, karena tenaganya emang gede banget kan torsinya. Dia langsung injek langsung ada berasa loncatannya dikit gitu kalau kalian becek dikit aja. Nah kalau untuk fiturnya sendiri itu ya kita nggak bisa berharap banyak ya, namanya juga mobil double cabin. Ini mobil yang dibuat khususnya buat mungkin ditambang, tapi ini yang kita punya ini bukan bekas tambang karena kita udah ngolong juga, kita udah lihat. Nah balik lagi kalau ngomongin fitur, dia terbatas, hanya ada power window, terus ada AC tapi belum nggak double blower ya ini kabin ini. Terus juga spionnya udah auto dimming, cukup canggih, dan yang uniknya dia punya bukaan tangki bensin itu elektrik, ada tombol di sini kalau kalian mau buka. Nah itu selebihnya sih standar ya. Oh iya, sama ya tentunya mobil seperti ini dia punya putaran 4x4-nya kalau kalian lagi mau main lumpur atau main tanah. Selebihnya semua standar. Kalau materialnya sendiri ini semua banyakan dari plastik ya kalau mobil begini pasti, kecuali yang ininya nih, konsol box ini itu soft touch, dan di bagian door trim sini satu panel ini soft touch, dan selebihnya itu standar semua. Kalau posisi berkendara sendiri buat di depan sini masih nyaman menurut gua, duduknya enak, joknya empuk, pengaturannya juga bisa maju mundur, sender naik turun juga bisa diatur dari tuas di sini. Dan kalau setirnya itu dia baru tilt aja, belum teleskopik. Dari sini dia kayak truk ngaturnya, tapi ya mobil begini ya memang harus begitu sih. Posisinya tentu aja kita kayak bawa mobil gede ya, kayak commanding gitu ya. Kita di depan, kap mesin semua kelihatan, visibilitas tentunya sangat bagus, pilar nggak mengganggu, spionnya gede, kita lihat belakang, visibilitas ke belakang juga oke sih, cuman agak kepotong gara-gara ada double cabinnya di belakang, jadi agak sempit aja kalau visibilitas ke belakang. Tapi kalau ke depan, samping itu sama sekali nggak ada masalah. Kalau soal kekedapan kabinnya sendiri, mobil ini dari yang gue coba sekarang itu ternyata lumayan enak, karena dia lumayan kedap dari suara luar, kayak motor dari samping lewat yang knalpotnya berisik itu nggak terlalu masuk ke dalam, berkurang cukup signifikan suaranya, jadi buat ke kitanya juga nyaman. Ya walaupun suara mesin pasti kedengeran lah ya, maklum diesel gitu kan ya. Cuman di mobil ini karena yang kita punya di bannya ban AT all terrain, jadi dia kalau kecepatan kayak gini aja 40 itu ada bunyi bannya masuk, ngung itu masuk karena memang ban all terrain kan dia beda ya dari ban HT. Kalau ban HT memang buat ban di jalan perkotaan, dia pasti ciri khasnya bannya itu lebih nggak ngasilin suara yang keras. Kalau ban AT dia pasti jeleknya ya gini ya, tapi ya maklum kan ini mobil double cabin, makanya ya pakaiannya ya ban AT gitu sih. Tapi selebihnya sisanya buat kekedapan ini, mobil ini oke lah buat pakai sehari-hari. Nah kita ketemu lagi dengan si speed bump yang kasar itu, dan kita mau coba di kecepatan 40. Kita terobos aja speed bumpnya di 40. Enak ya, masih enak ya, nggak ini ya, nggak yang kegoncang parah. Suspensi depan ini wishbone, kalau yang belakang ini leaf spring. Nah mungkin itu ada pengaruh juga, jadi kayak suspensi ya lumayan enak sih. Ya empuk lah, nggak enak ya. Mobil ini kalau lewatin jalan ini nggak enak apapun dia pasti bisa ya, kalian nggak perlu pertanyakan lagi. Tapi kalau ketemu speed bump ini masih enak aja sih. Lagian joknya juga empuk, jadi kalian nggak bakal terganggu. Gue pertama juga nggak nyangka suspensi bakal selembut ini gitu ya, karena kenapa jadi kayaknya ini mobil lebih enak dari CR-V gitu ya. Tapi yang gue bisa pastikan daripada kayak hatchback gitu ya, Jazz atau Yaris, ini lebih empuk. Kena ini ya, ini malah masih lebih enak beneran. Jadi gue juga kaget juga ini bisa mobilnya senyaman ini suspensinya gitu loh. Dan kalau soal handling, sebelum kita coba, gue bayangkan dia mungkin ya kurang lebih kayak Fortuner kemarin ya. Kita coba aja. Oh enggak. Dia lebih limbung dari Fortuner kemarin, dia lebih limbung, kita lebih ke goncang-goncang. Mungkin karena suspensinya juga tadi lebih lembut tadi, jadi dia lebih limbung. Itu lebih limbung. Masih ya jelas ya, kita nggak boleh bandingin kenyamanan itu sama mobil-mobil kayak CR-V gitu, nggak boleh. Tapi yang jelas ini ya segitu tadi lah kalau buat handling, dia lebih limbung karena suspensinya lebih main.
Seperti biasa, kita udah keliling-keliling sekitar 10 menit 15 menit. Sekarang kita mau menepi buat lihat konsumsi bahan bakarnya. Nah, kita nepi dulu sekarang. Nah, oke, kita menepi. Konsumsi bahan bakarnya nggak ketulis di sini karena memang MID-nya nggak nampilin informasinya. Jadi kita nggak tahu berapa konsumsi bahan bakar dalam kotanya. Tapi kita udah research. Dan dari hasil pengujian yang ada untuk pemakaian dalam kota, mobil ini mampu mencatatkan angka 8,7 km per liter untuk rute dalam kota. Dan untuk rute luar kotanya, dia bisa sampai 11 km per liter. Bahkan lebih kalau kalian makainya lebih santai. Ya, buat angka segitu, dibilang boros ya, nggak juga kali ya. Kalau buat mobil segede gini, seberat ini, sebesar ini, dan tenaga segede gini, ya wajar lah ya. Wajar, konsumsi BBM masih wajar, masih oke lah. Oke, kita udah coba nyetir, sekarang kita coba duduk di baris kedua dari Nissan Navara ini. Gimana sih rasanya duduk di sebuah double cabin? Apakah nyaman? Enggak. Ini gue gak tahu semua double cabin apa cuma Nissan Navara doang, tapi duduk sendirannya ini tegak banget. Tuh, ini nggak bisa diatur lagi, ini udah fix. Jadi ini tegak banget, kalian gak ada nyender-nyendernya, duduk tegak banget. Keluar badan kalian pasti langsung tegak di sini. Nah, tapi bagusnya joknya itu materialnya masih full kulit serta empuk banget ini, empuk banget. Kayak agak beda depan apa gara-gara ini yang belakang jatuh didudukin ya. Itu ini empuk joknya. Jadi kalau duduk sebenarnya nyaman, cuman keluarnya ya ini belakang terlalu tegak aja. Legroom juga luas. Legroom luas, kalian nggak bakal mengeluh soal tempat legroom ini karena lega ya, kaki kalian bisa selonjoran. Dan di belakang sini, di depan aja fiturnya minim, di belakang juga lebih minim lagi karena kita nggak dapat apa-apa di sini. Ini semua plastik, cuman dapat kantong penyimpanan samping sini depan, sama di cup holder di sini depan sini. Nah, tapi selebihnya di belakang sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Ya duduk lama sih di sini sih pasti pegel karena ini tegak banget. Jadi mungkin kalau pakai mobil ini paling asik ya cuman buat 2 orang di depan, terutama yang nyetir karena kan tenaganya asik. Tapi kalau buat belakang sini sih nggak bisa lama-lama, nggak rekomen. Terus juga bantingannya lebih berasa daripada duduk di depan. Buat lama-lama di belakang nggak rekomen, tapi kalau buat bentar sih masih oke lah. Udah sih dari belakang itu aja. Nissan Navara, sebuah double cabin yang tampilannya gagah serta tenaganya juga tidak kalah gagahnya dengan tampilannya. Berkat visibilitas yang baik, jok yang empuk, dan suspensi yang nyaman, secara mengejutkan rasa berkendara dari double cabin ini masih terbilang nyaman untuk dipakai sehari-hari. Satu-satunya hal yang agak mengganggu kami adalah jok belakangnya yang terlalu tegak. Walaupun legroomnya dan joknya empuk, kami kira jika Anda duduk lama-lama di situ pasti akan cepat pegel. Tapi balik lagi, jika Anda adalah orang yang ingin memiliki mobil ini, pasti Anda akan kebanyakan duduk di depan menikmati tenaga buasnya. Sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak video menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. So, bila kalian menyukainya, jangan lupa berikan tombol like dan dukung kami terus dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil nih, kalian bisa cek aja sosial media kami di Instagram kami di @formula_motor atau juga bisa langsung ke Instagram sales kami di sini. Dan buat kalian yang nggak main Instagram, tenang aja karena kami juga ada sosial media lain seperti TikTok di @formula_motor dan website buat kalian kunjungi di www.mobscriptcast.com. Oke, pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.